Hi there. Welcome to Starship Education, where your dream to study abroad takes flight. We're not just here to guide you, we're here to walk every step of the journey with you. At Starship Education, we specialize in everything you need to make your dream of studying abroad a reality. From crafting your perfect study plan to nailing scholarship applications, mastering the language, and connecting you to top universities worldwide, we've got you covered. Did you know? Starship Education has direct connections to hundreds of universities across 52 countries and access to thousands of programs to match your goals and interests. Whether you're looking for a world-class business degree, cutting-edge research opportunities, or creative arts programs, we help you find the perfect fit. The best part? Starship assists you with the entire university application process for free. No hidden costs, no complicated paperwork, just seamless guidance every step of the way. But what makes us truly unique? It's our groundbreaking Learning Management System, LMS. This platform connects you with award-winning mentors who've secured prestigious scholarships like LPDP, Chevening, and Fulbright, and attended top-tier universities around the world. These mentors are here to share their experiences and strategies to help you succeed. Through interactive self-study modules, recorded lessons, and live sessions, you'll gain actionable insights tailored just for you. And there's more. With astro.my.id, the first social media platform in Indonesia for students aspiring to study abroad, you can connect with like-minded peers, alumni, and mentors. Share your experiences, ask questions, and build a network that supports you through your academic and career journey. Whether you're a high school student dreaming big, a university student planning your next step, or a professional eyeing a global career, Starship Education is your gateway to endless possibilities. With our services, you can explore countless programs, get expert mentorship, and enjoy seamless application processes, all while saving time and effort. So, what are you waiting for? Join Starship Education today, and let's turn your global education dreams into reality. The journey begins now. Visit www.starshipeducation.com to know more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Bentar. Ini udah kelihatan belum ya? Rahmat udah kelihatan ya? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, jadi untuk pertemuan pertama, kita bakal ngebahas fokus di all you need to know about GKS. Apa sih sebenarnya GKS ini? Kenapa harus GKS? Kenapa nggak LPDP misalkan? Atau kenapa nggak beasiswa yang lain kayak gitu? Apa sih ke specialty dari GKS ini sendiri? Dan aku GKS GWRD di Korean Development Institute School of Public Policy and Management. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin jurusannya HI atau mungkin ilmu politik, public policy gitu ya, yang suka sama SDGs, yang suka sama international things kayak gitu, itu nanti kalian bisa tanya-tanya tuh, karena aku jurusannya Master of Development Policy kayak gitu. Dan aku juga kenalan lagi nih, aku recipients dari lebih dari 10 program beasiswa. Kemudian yang buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin aku juga content creator ya di Instagram dan TikTok, lalu juga founder and lead project coordinator di sekolah kita, dan ini ada beberapa program yang aku dapetin. Ada ISMA, GKS, terus ya ASEAN Foundation, Asia Europe Foundation, UN Women, ASEAN Korea Center, dan lain sebagainya macamnya. Anyways, aku mau promosi dulu, boleh kan ya? Jadi tahun ini aku tuh ngeluarin planner tahun 2025, teman-teman. Apa yang membedakan planner ini sama planner-planner yang lain mungkin ya teman-teman? Karena di setiap bulannya itu ada barcode. Kalau teman-teman udah selesai nih ya bikin planner, kan bisa scan, terus kalian bisa dapetin hadiah di sana. Reward yang nambah produktivitas kalian gitu. Selain itu kalian juga bakal dapet stiker gratis edisi study abroad, ada Korea, Jepang, China, UK, US, dan lain sebagainya. Jadi, mumpung sekarang masih
diskon nih teman-teman dari harga 167.000 kalian bisa eh beli sekarang, dan ini bisa kalian beli di toko oren teman-teman, itu bisa di barcode-nya bisa di scan ya, dan ini limited edition ya teman-teman, aku cuma cetak 100 doang guys, jadi jadi bisa banget dibeli sekarang. Terus di barcode-nya itu bakal dikunci, jadi kalian cuma bisa akses ketika memang bulan Januari misalkan udah selesai, kalian bisa apa bisa scan barcode yang ada di sananya. Terus nanti kalian bisa lihat tuh rewardnya apa nih di bulan Januari. Ada apakah kosakata yang harus dihafal untuk IELTS gitu ya, atau mungkin nanti itu template CV kah, terus beberapa pertanyaan yang keluar di interview kah, dan lain-lain gitu. Jadi rewardnya ini itu setara dengan lebih dari sesuatu yang non material gitu, yang itu tuh bisa banget teman-teman jadikan sebagai mungkin referensi kalau teman-teman pengen study abroad, pengen teman-teman lanjut karir dan lain-lainnya kayak gitu. So I really want you to have this, karena ini adalah salah satu anak baru aku yang dati bakal aku juga bakal nulis di sana, karena emang belum dikirim ke Korea. So itu iklannya sedikit teman-teman. Terus list of contents hari ini itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah overview of GKS. Ini bakal bahas tentang brief introduction of GKS you should know. Eligibility requirements-nya, are you eligible to apply for this scholarship or not, terus application prosesnya. Lalu terakhir adalah Q&A. Kemudian ini aku selalu ada peraturan setiap ini teman-teman. Jadi aku tuh orangnya selalu pengen maksimal. Mungkin Rahmat di sini sebagai personal assistant aku tahu banget ya kalau aku tuh pengen banget maksimal kayak gitu. Jadi nggak mau setengah-setengah teman-teman. Jadi kalau teman-teman hadir di sini harapannya kalian benar-benar full attention dari awal sampai akhir kayak gitu. Kalau nanti ada yang mau izin untuk sholat maghrib ya, misalkan di tengah-tengah udah maghrib duluan, silahkan. Tapi bener, aku udah buka, maksudnya aku udah minum juga, tapi tetap aku bakal haus perhatian teman-teman untuk stay di sini. Anyways, terus teman-teman mungkin yang belum makan, tadi kebetulan aku udah makan malam juga. Silahkan ya kalau ada snacks misalkan, atau mungkin permen, terus mungkin makanan kesukaan. Tapi kalau makan besar kayak bapak ini kayaknya nggak boleh ya teman-teman, nanti kalian bakal ke distraksi. Terus kalau kalian ngantuk, kayaknya nggak mungkin ngantuk deh ya harusnya, karena tadi di apa dibuka dengan MC yang sangat luar biasa dari Rahmat Naufal. Tadi kalau teman-teman pengen ada MC acara gitu bisa aja tuh undang ya Rahmat Naufal. Anyways, nanti kita bakal have fun bareng pokoknya, jadi kalian nggak bakal ngantuk insya Allah. Terus ini ya, karena aku juga pengen banget ngeliat teman-teman mukanya, jadi kalian bisa langsung on cam. And then mungkin karena nanti bakal informasinya bener-bener I believe ini bakal daging banget, karena referensi aku itu langsung dari guideline GKS tahun 2025. Jadi bukan tahun 2024 lagi yang kemarin, tapi yang tahun sekarang gitu. So, aku butuh banget teman-teman untuk fokus. Kalau misalnya teman-teman nggak fokus, kalau kalian pengen kamar mandi dulu tuh cuci muka atau buat kopi dan lain, silahkan. Terus yang ke selanjutnya, teman-teman, aku selalu ngajarin buat audiens aku atau mungkin orang yang ikut webinar aku, seminar aku, untuk selalu mengapresiasi satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kemudian ada yang ngejawab pertanyaan, ada yang eh, mengajukan opini dan lain, itu harus diapresiasi kayak gitu. You are awesome kayak gitu. Thank you dan lain sebagainya macamnya. Biar apa? Kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kata-kata kita itu bisa mengobati orang yang sekarang lagi bener-bener bener-bener di di lowest point of life-nya mungkin, atau lagi burn out, terus kita semangatin meskipun kayak kita tuh sebenarnya nggak niat-niat banget gitu untuk ngomong kayak gitu ya, tapi who knows gitu, tiba-tiba karena kita ngomong sesuatu yang baik gitu, orang yang kita omongin baik itu ternyata malah termotivasi. So kita belajar di sini, siapapun yang nanya nanti kita harus apresiasi, at least mungkin dengan tepuk tangan, nge-react dan lain-lain. Jadi karena misalkan kita rame nih aktif, semuanya juga bakal seru kayak gitu ya. Terus yang terakhir ini jangan lupa untuk have fun gitu, karena meskipun ini bakal informatif banget, tapi kita tetap harus enjoy dan have fun. Dan ya, are you ready? Aku mau lihat nih siapa aja yang udah ready, mana komennya? Silahkan. Are you ready? Ready, ready, ready. Rame banget ya. Oke.
Masya Allah. Oke, oke, oke. Oke, karena udah ready semua, aku bakal bahas satu persatu. Mungkin di chapter pertama dulu, kita bakal bahas tentang apa sih GKS. Mungkin di sini ada yang udah tahu GKS atau belum ya? GKS Overview, chapter pertama, what is GKS? Bentar, sebelum itu aku mau tanya dulu mungkin siapa ya? Alia Shiva mungkin ya. Alia, kamu udah tahu GKS itu apa? Kamu udah tahu GKS atau belum? Atau mungkin tahu cuman nggak tahu secara mendalam kayak gitu. Boleh, Alia? Halo, cek-cek suara aku masuk, Kak. Masuk, masuk. Oke, sebelumnya untuk GKS sendiri tuh udah beberapa kali muncul gitu di FYP atau di Instagram gitu. Kalau itu salah satu program beasiswa yang diadakan yang untuk kuliah di Korea intinya gitu, Kak. Tapi untuk lebih lanjutnya, itu kenapa aku ada di sini? Mungkin bisa Oh, lebih tahu lagi. oke, 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 good, good, good. Jadi emang GKS ini adalah program beasiswa yang 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 diperuntukkan untuk orang-orang luar gitu ya, dari pemerintah Korea Selatan. Biar adil gitu ya, kita kan menjunjung tinggi gender equality ini ya, Mat ya. Satu lagi cowok deh. Sadam, Sadam Maulana. Sadam, menurutmu kamu tahu GKS dari mana pertamanya? Terus pertanyaan kedua, apa itu GKS? Halo, Sadam? Eh, Suara saya udah terdengar belum, Kak? Udah. Ya, kalau yang setahu saya itu GKS itu global global Korean Scholarship yang diadainnya itu sama Korea kerjasama bareng negara-negara yang lain gitu. Nah, terus alasan alasannya ikutan gitu ya, pengen tahu itu karena dulu pernah pernah daftar ternyata nyoba-nyoba doang tuh gak jelas gitu loh. Jadi Ah, keburu kuliah S1. oke. Tahu GKS dari mana, Sadam? Eh, Dulu dari Instagram sih, yang dari embassy Koreanya itu. Oke. Oke, tadi kita udah mau belajar untuk apresiasi, sekarang kita apresiasi Alia sama Sadam karena berani untuk jawab ya, teman-teman. Mungkin nge-react, wah, oke, Rahmat udah nge-react nih. Garcep ya Mas ya. Anyway, tadi benar ya jawabannya. Kalau GKS adalah Global Korea Scholarship atau scholarship yang memang diperuntukkan untuk negara-negara yang terafiliasi atau kerjasama dengan dengan Korea Selatan. Dan ini tuh langsung dari pemerintah Korea Selatan. Dulu namanya itu adalah KGSP, Korean Government Scholarship Program. Sekarang diubah jadi Global Korea Scholarship. Kenapanya aku juga nggak tahu ya. Tapi intinya Global Scholarship itu adalah sebuah beasiswa yang didesain untuk international student dengan opportunity yang banyak. Di antaranya adalah belajar di higher education institution yang ada di Korea untuk mencapai academic pursuits atau academic degrees. Kayak misalkan nanti kalian bakal ada belajar di beberapa institusi yang ada di sana, kemudian juga kalian bakal, bukan cuma itu, kalian juga bakal dapetin 1 tahun program belajar bahasa Korea kayak gitu. Kemudian juga mungkin participating di banyak program yang ada di sana. Karena to be honest teman-teman, apa yang aku rasain dari GKS ini adalah selain kalian memang diperuntukkan untuk lanjut kuliah S2 atau S1, kalian tuh bakal dapat 1 tahun program bahasa di mana nanti programnya itu bukan hanya belajar bahasa aja, tapi juga ada kelas budayanya gitu loh yang kalian bisa ikutin kayak gitu. Kayak contohnya kemarin aku ikut kelas masak, kemudian juga banyak festival yang bisa kalian ikutin dan lain-lain. Pokoknya seru banget. Itu kita bahasnya nanti ya. Anyways, terus program and universities-nya ini aku ambil dari guidelines terbarunya GKS, teman-teman. Yang pertama itu adalah program Master Doctoral and Research. Nah, mungkin teman-teman ini harus teman-teman ketahui ya bahwa program GKS ini tuh dibuka bukan hanya untuk master, doktor atau riset aja, tapi juga untuk anak S1. Cuman karena aku aware di GKS S2, jadi aku bakal fokus di pembahasan
S2 aja gitu. Kalau untuk yang S1-nya sebenarnya nggak beda jauh gitu loh persyaratan dan lainnya sama yang ini. Tapi mungkin di timeline-nya aja yang beda. Karena yang bentar lagi buka ini adalah untuk yang S2, jadi yang aku bakal share sekarang adalah untuk yang S2. Oke, yang pertama degree programs. Programnya itu yang pertama untuk program master degree. 1 tahun program bahasa Korea plus 2 tahun program degree-nya. Terus untuk yang doktor, yang mungkin teman-teman udah S2 pengen S3-nya di Korea, itu juga 1 tahun program Korea sama 3 tahun program degree-nya. Kalau yang research itu 6 sampai 1 tahun. Nah, kemarin juga ada yang tanya nih, Kak, boleh nggak sih kuliahnya nggak 1 tahun Korea dan lain-lain? Itu bisa banget ketika teman-teman memang udah punya topik minimal itu topik 5 kayak gitu. Kalau udah punya topik 5, kalian bisa langsung kuliah gitu, nggak harus ngambil bahasa Korea dulu kayak gitu. Terus kalau 1 tahun bisa nggak sih kuliahnya kayak gitu? Itu bisa banget kalau misalkan teman-teman ngambil program yang lain. Nih, aku bahas di application track-nya ya, teman-teman. Ini bisa kalian fokus di sini. Ini kan ada MBC track, terus ada University track, General Specialization, terus ada New sama Subtotal. Ini yang beda dari tahun lalu apa? Yang new itu. Aku bahas ya, untuk yang MBC track kuotanya itu yang general, yang kalian kalian misalkan yang bukan targeted gitu, yang buat seluruh orang. Untuk embassy track itu nanti totalnya 669 orang yang bakal diterima. Ini Indonesia aja enggak. Ini satu dunia ya, satu global yang keterima itu 669 orang aja. Terus untuk overseas Korean itu 11 orang, ARTS atau International Reconstruction Talent Scholarship for Ukrainian Application itu 40, terus subtotalnya itu 720 untuk yang embassy track. Nah, untuk yang university tracknya kuotanya berapa? Itu 1.100. Jadi 1.100 itu dari mana aja? Untuk yang generalnya, aku kemarin daftar yang general ya teman-teman, 150. Terus RGKS itu apa sih? RGKS itu adalah eh eh, ap- research Global Korea Scholarship yang itu tuh emang targeted itu ada 465, terus ada risetnya 5, terus research and development 300, ini yang specialization, terus yang global network teman-teman. Nah, ini global network itu apa yang bakal aku bahas. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah di TikTok ya, ada apa TikTok aku atau di Instagram gitu, ada yang nanya, Kak, kalau misalkan kuliah 1 tahun di Korea bisa nggak sih? Itu bisa lewat global network, soalnya dia within 2 years. Jadi 1 tahun kalau misalnya programnya emang bisa langsung lulus, itu bisa banget ngambil yang global network kayak gitu. Jadi general ini tuh ada 1.100, terus yang baru ini international organization. Nah, pas aku baca-baca persyaratannya yang international organization ini, kalau misalnya teman-teman punya background di kerja di bidang internasional, kayak misalkan aku pernah kerja di ASEAN Foundation gitu, itu bisa banget ngambil jalur international organization dan kuotanya itu 100. Jadi di totalnya seluruhnya tahun 2025 itu bakal diambil 1.820 orang awardee kayak gitu. Gitu ya. Ini eh, dicukupkan dulu nih untuk yang program and universities-nya. Mudah-mudahan terinformasi teman-teman semua. Kemudian ini program and universities-nya. Sekarang yang universities-nya. Tadi aku ngebahas tentang programnya. Sekarang aku bahas tentang universities-nya. University yang ada di GKS itu dibagi dua, teman-teman. Ada type A sama yang type B. Awal mulanya aku nggak paham nih type A sama type B itu apa perbedaannya. Karena apakah karena di beda kota atau daerah atau rankingnya gitu. Cuman whatever it is gitu, mereka ngebagi dua gitu, ada type A sama type B. Type A itu ada 33 institution, jadi ada Academy of Korean Studies, Ajo University, Chungang University, Dankook University, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih di sini SNU juga masuknya yang type A, kampusku juga masuknya yang type A, yang ini KDI School of Public Policy and Management, KAIS juga masuk type A, terus Postek, terus Soltech, terus Women's University, Yuha juga masuknya sini, terus Yunis juga masuk sini, Yonsei juga masuk type A. Jadi ini yang type A itu mostly berada di daerah Seoul, mostly ya, aku bilang mostly. Cuman beberapa yang bukan di Seoul juga ada gitu, kayak KDI School itu di Sejong, KAIS di Daejeon, terus Yunis itu kan di Ulsan, terus juga Gwangju Institute of Science and Technology juga di Gwangju kan kayak gitu. Gitu ya, ini yang type A-nya. Terus aku bakal bahas yang type B-nya. Yang type B-nya itu ada 41 institution, kayak Busan University of Foreign Studies, Changwon, dan lain-lainnya. Chonnam juga. Chonnam ini ada di Daejeon, terus juga Chung Chonnam, ada Chonnam sama ada Chungnam gitu. Aku lupa ya, ini bedanya apa mereka. Anyways, nanti kalian bisa lihat sendiri. Terus di di mana di link
university-nya sendiri, maksudnya di link GKS sendiri itu nanti kalian bisa dapat beberapa program yang lebih merujuk gitu. Kira-kira satu universitas ini tuh mereka tuh nyediain kelas apa aja sih gitu, major apa aja sih dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa screenshot mungkin kalau mau atau kalian mau download guideline-nya juga silahkan kayak gitu. Cuman yang aku pastikan adalah type A sama type B itu sama-sama kampus yang bisa kalian daftar dan apa perbedaannya juga aku kurang bisa memvalidasi apakah mereka dibedakan karena ranking atau dari daerah. Tapi kalau misalkan daerah agak aneh karena beberapa kampus yang di sini kayak misalkan yang di Daejeon ya. Ini kan KAIS tuh di Daejeon ya, tapi dia masuknya type A. Sedangkan beberapa kampus yang di type B itu kayak Daejeon University ini otomatis di Daejeon juga gitu. So I don't know gitu perbedaannya tuh apakah daerah atau rankingnya. Tapi yang kalian harus pahamin ketika mau pilih program atau universitas ketika ngambil GKS itu sesuaikan dengan minat sama jurusan kalian yang kalian pengenin belajarnya kayak gimana kayak gitu. Terus perhatikan juga kira-kira itu dia tuh pakai bahasa Inggris atau Korea atau enggak kayak gitu ya. Oke. Jadi itu ya untuk universitasnya. Terus untuk scholarship benefits-nya apa aja sih untuk yang GKS ini? Jadi aku bakal bilang GKS ini adalah program beasiswa yang full. Dan itu tuh mulai dari tuition fees, kemudian juga monthly allowance, kemudian juga nanti kalian untuk bayar apanya, bayar asuransi juga nanti di cover dan lain-lainnya kayak gitu. Terus tiket pesawat pulang perginya juga di cover. Ini aku bakal bahas pertama mungkin ya untuk all JKS scholars. JKS Scholars in Degree Program, JKS Scholars in Korean Language Program, sama all JKS Scholars kayak gitu. Terus benefitsnya apa? Yang pertama ekonomi plus flight tiket. Jadi kalian bakal langsung dibeliin. Kemarin aku sama teman-temanku berangkat, aku pakai Garuda Indonesia, teman-temanku itu pakai Asiana. Jadi pilihannya itu pasti antara Garuda, kalau nggak Asiana kayak gitu. Yang emang direct flight gitu ke Korea kayak gitu. Terus apakah itu dibayarin? Of course gitu. Jadi teman-teman nanti langsung tinggal bawa diri sama mungkin nyiapin apa aja yang harus dibawa. Terus tuition fees-nya itu up to 5 million Korean won. Ini udah langsung di cover ya, jadi kalian tuh nggak harus bayar langsung, jadi biasanya itu langsung di cover sama mereka. Language programnya juga yang 1 tahun itu bakal di cover. Lalu untuk money allowance-nya teman-teman ini bakal ada perbedaan. Yang pertama Korean Language Program. Kenapa sih dibedain? Ini mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya ya. Jadi Korean Language Programnya itu 14.160.000 Korean won per tahun atau sekitar 1,1 juta 170 something. Ini aku bahas untuk S2 ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat Korean Language Program, allowance per bulannya itu tuh 1,1 juta won lebih gitu. Terus untuk yang degree program, kalau kalian udah masuk kuliah S2, itu nilainya beda lagi. Jadi yang awalnya 1,1, nanti 1,3 juta won. Kayak gitu. Itu yang tahun aku ya. Kalau yang tahun sekarang kayaknya sama aja, soalnya nominal juga sama. Terus research programnya itu lebih beda. Dia 19.800.000. Jadi mungkin dia nggak 1,3, mungkin 1,5 atau 1,6 juta won per bulannya gitu yang bakal didapetin. Kayak gitu. Nah, ini notes-nya teman-teman. GKS scholars who will be initially exempt from the Korean language program with topic level 5 or 6 will be given Korean proficiency grants. However, this doesn't apply to GKS scholars in global network program, research program, current academic professor in 100% English taught program, or IRTS Korean language program scholars who achieve topic IBT level 3 or higher. Apa sih maksudnya? Jadi buat teman-teman nih misalkan yang ngambil program di Korea yang bahasanya itu nggak full pakai bahasa Inggris. Let's say 50 Korea, 50 bahasa Inggris. Terus kalian udah punya level 5 atau level 6, kalian bakal dapet grants dari Koreanya. Dan kalian nggak cuman dapet grant, kalian langsung masuk kuliah. Jadi kalian udah terkecualikan untuk ikut program yang 1 tahun. Misalkan kayak, Kak, 3 tahun kuliah kayaknya lama banget gitu. Aku pengen langsung aja kuliah kayak gitu. Itu syaratnya harus ada level 5 sama level 6 kayak gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman daftarnya itu jalur Global Network Program, kalian nggak bisa untuk dapetin si grants-nya itu karena ini nggak masuk syarat gitu. Jadi kalau misalnya kalian Global Network Program atau research atau mungkin kalian
daftar di program yang 100% bahasa Inggris itu nggak bisa dapat grade-nya kayak gitu. Tapi bisa untuk langsung masuk kuliahnya gitu. Cuman nggak dapat si grade-nya doang kayak gitu. Dan ini juga nggak masuk untuk orang-orang yang di program ARTS yang tadi ya, yang dari dari negara-negara Ukraine dan lain-lainnya kayak gitu. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi ini untuk benefits-nya. Terus ada fun fact nih yang aku bakal bahas. Mungkin ini nggak bakal dibahas oleh banyak orang, tapi aku bakal belak-belakan aja sekarang bahwa beasiswa per bulannya ini itu bakal kalian dapetin ketika kalian sekitar sebulanan di sini. Sekitar kurang dari sebulan. Kenapa? Karena kan pas kalian masuk ke sini, kalian harus kayak ngisi form, terus ngasih visa dan lain-lainnya kan. Terus nanti kalian tuh bakal diadmitted sama international office-nya dulu, kemudian nanti kalian bakal buat ARC gitu ya. ARC itu kayak kartu residensi yang di sini, kemudian juga kalian harus apply buat bank lokal yang ada di sini kayak gitu. Dan itu takes time. That's why prosesnya itu karena lama, kalian nggak bisa dapat uangnya dulu. Terus gimana ya? Baik lagi, ini mungkin rame juga waktu di tahun lalu. Aku nggak ikut grup-grupan teman-teman, tapi aku dapat informasi bahwa ada beberapa dari kampus dari orang luar tuh, mereka tuh kan ada yang diminta untuk kayak bayar dulu akomodasinya dan lain-lainnya kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka tuh kayak bilang, loh kok ini kan scholarship, kenapa kita harus harus bayar dulu gitu? Karena kan emang biasanya belum turun ya teman-teman. Jadi bisa pastikan teman-teman punya tabungan gitu. Berapanya totalnya? Mungkin untuk 1 bulan di sini itu sesuai dengan allowance yang kalian bisa dapetin. Kayak 1.100.000 itu sekitar 11 sampai 12 jutaan mungkin ya. Tapi waktu itu aku 12 juta kayak masih gede banget gitu ya. Kalian kalau misalnya kayak bener-bener em, hemat 7 jutaan juga bisa kayak gitu. Itu untuk biaya hidup pas pertama datang ke Korea ya. Tapi setelah itu tuh pas uangnya udah turun ya kalian udah bisa pakai uang beasiswanya, terus uang yang kalian awalnya spend itu kan bisa balik lagi. Paham kan ya? Jadi kayak semua beasiswa kecuali LPDP kayak gitu. Jadi beasiswa GKS, Erasmus, Mundus dan Master Degree juga kayak gitu. Terus beasiswa apa lagi yang kayak gitu? AAS enggak, LPDP enggak. Chevening I don't know exactly kayak mereka bakal langsung dapat uang sebulannya di sana atau enggak. Tapi yang pasti GKS, EMJMD, Erasmus Mundus dan Master Degree itu kalian harus punya uang tabungan sendiri untuk sekitar sebulanan kayak gitu. Ini pahitnya ya, aku ceritain pahitnya. Tapi setelah beresnya ya udah kalian bisa dapat uang beasiswa eh secara 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 monthly gitu ya. Dan yang kedua, kita bakal bahas tentang LGBT atau requirements. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik teman-teman, apakah teman-teman eligible, memenuhi syarat atau enggak untuk daftar si program GKS. Yang pertama adalah who's eligible to apply. Kita bahas tentang who's eligible-nya dulu, siapa yang memenuhi syarat. Pertama aku bakal bahas nationality-nya. Nationality-nya adalah all applicants must hold citizenship of need designated countries that are invited to take part in GKS program. Unfortunately, dan untungnya Indonesia itu masuk kepada countries yang didesain sama NIP. Jadi kalian nggak usah khawatir. Cuman yang harus dipahamin adalah applicants parents, jadi misalnya teman-teman orang tuanya ternyata Korea gitu ya, must hold citizenship from another country other than Korea. Jadi orang yang parentsnya atau orang tua kalian misalkan nih, meskipun kalian warga negara Indonesia, tapi orang tua kalian itu Korea dan dia citizenship-nya masih Korea, kayak gitu kalian nggak bisa daftar. Nah, sekarang aku mau nanya nih, di sini adakah yang orang tuanya itu campuran Korea atau mungkin orang tuanya itu citizenship-nya Korea gitu? Ada nggak? Kalau saya Sunda Jawa ya, jadi nggak ada Korea-Koreanya nih. Yang lain? Aku Minang Kak. Oke, nggak Kak. Oke, berarti untuk nationality aman ya, Planet Bekasi. Absoyo, oke. Sunda asli Jawa sih Melayu. Oke. Berarti untuk part ini aman ya teman-teman ya. Jadi untuk nationality-nya berarti aman, checklist. Kalian udah bisa daftar nih.
Congratulations. Terus nextnya adalah level of education. Kalau misalkan teman-teman mau daftar S1, berarti kan SMA ya. Kalian harus dari SMA yang terdaftar oleh Kemdikbudristek, Ristekdikti, dan lain-lain kayak gitu. Kalau untuk yang S2-nya, ini bisa dipahami. Yang pertama, degree masters atau doctoral. Jadi buat teman-teman nih, yang punya bachelor degree itu kalian bisa daftar untuk mastersnya. Terus doktoral juga kalian misalkan punya masters, kalian bisa daftar. Terus untuk research, postdoc, doctoral degree, exchange professor master degree, terus program for education, science, culture, or international cooperation professional itu di master degree. Nah, kalau tahun kemarin teman-teman itu tuh buat temen-temen yang udah S2 tapi mau S2 lagi gitu ya di Korea pakai GKS itu bisa. Cuman untuk sekarang aku belum baca secara detailnya tapi harusnya masih bisa kayak gitu. Terus buat teman-teman yang nanya, "Kak, aku belum lulus kuliah misalkan kira-kira tapi tahun ini bakal lulus, udah bisa daftar nggak ya?" gitu ya. Bisa. Ketika teman-teman yang bakal lulus di bulan Juli tahun ini, Juli 31, 2025, kalian masih bisa daftar dengan mencantumkan sertifikat atau expected graduation and grades-nya gitu. Jadi kan nilainya misalnya udah completed gitu ya, tapi ijazahnya aja yang belum keluar, kalian bisa pakai surat keterangan lulus, SKL, terus juga mungkin sertifikat-sertifikat yang lain yang nanti dijadiin sebagai pengganti untuk ijazahnya. Once you accept it, kalian harus udah punya si ijazahnya. Jadi ketika teman-teman udah keterima nih, kalian harus langsung ngasih si ijazahnya itu. Kalau misal kalian nggak bisa ngasih ijazahnya, pas kalian udah dibilang terima, kalian bakal di withdraw gitu loh. Kayak biasanya bakal dibatalin. So, make sure juga buat teman-teman yang sekarang masih S1 tapi udah mau lulus tahun ini, but you are not sure gitu ya kapan dapat ijazahnya, kalian harus make sure dulu sebelum daftar. Jadi jangan sampai kasusnya itu kayaknya ada di tahun ini yang dia tuh masih kuliah tapi belum lulus, dalam artian tuh kayak udah expected lulus di tahun bulan apa, cuman ijazahnya belum dapat, akhirnya dia dibatalin karena nggak bisa tepat waktu ngasih ijazahnya. Kalau nggak salah tuh ada temanku nanti bakal jelasin soalnya dia harusnya di KAIS juga gitu. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu informasinya benar atau nggak. Cuman intinya ketika teman-teman mau daftar tapi kalian belum lulus S1, tapi kalian bakal lulus tahun ini, itu harus dipahamin untuk timelinenya. So, strict banget untuk dokumen dan lain-lain itu. GKS menurut aku adalah salah satu beasiswa yang tersulit untuk ngebahas dokumennya karena yang banyak banget yang harus siapin. Terus untuk grade, age, and health. Nah, mungkin teman-teman kayak mikir, "Kak, nilainya gimana? Ada minimum requirement nggak?" Kayak gitu. Umur gimana? Kondisi kesehatan dan lain. Untuk grade-nya, fortunately, untungnya, Global Korea Scholarship itu adalah salah satu beasiswa yang menurut aku paling rendah minimum syarat lulusnya gitu loh. Kayak dia tuh syarat untuk daftarnya itu tuh kecil banget kayak gitu. Karena IPK 2,64 dari 4. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ya IPK-nya 3, apakah bisa daftar? Ya bisa banget. Kalau teman-teman IPK-nya 2,7 misalkan, apakah bisa daftar? Bisa kayak gitu. Karena dia minimum untuk bisa daftarnya itu kecil banget dibandingkan sama beasiswa yang lain ya kayak LPDP, kemudian mungkin Erasmus menuju join master degree gitu ya, Chevening dan lain-lain. Menurut aku GKS ini adalah beasiswa dengan minimum eligibility grade yang paling rendah dibandingkan yang lain gitu. Terus ini kalau misalnya teman-teman sistem penilaiannya 4,3 atau 5 ya kayak kayak di SNU ya kalau nggak salah dia kan SNU atau di mana gitu yang si Sandi itu kan dia IPK-nya lebih dari 4 ya karena paling maksimalnya bukan 4 gitu teman-teman. Jadi ini ya bisa dilihat ada 2,64 kalau IPK kaliannya maksimal 4, 2,8 kalau 4,3, 4,5 kalau 2,91 kalau 4,5, 3,23 kalau 5,0 kayak gitu. Terus kalau misalkan lebih gimana ya bagus dong, kalian bakal dapat nilai tambahan kayak gitu. Terus age-nya nih, teman-teman untuk yang S2 kalian harus di bawah 40 tahun atau lahir setelah September tanggal 1 1985. Terus untuk health condition-nya, all applicants must be in good health, both mentally and physically, to study in Korea for the full duration of the program. Jadi kalian harus sehat kayak gitu. Karena nanti sebelum berangkat kalian bakal dites apa sih? Um, forget what is the dizzy. Tes di ronsen gitu. Wait,
Kenapa aku lupa ya? Nama penyakit yang menular. MCU, COVID. TBC. Jadi kalian bakal di TB test dulu sebelum ke sini, terus kayak kalian bakal ngasih selain itu tuh MCU juga gitu, ada medical check up plus TB, sertifikat TB kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian diam di dorm gitu kan nanti ada eh, vaksin apa gitu yang harus kalian penuhi gitu. Banyak deh, pokoknya mereka bener-bener strict banget untuk masalah kesehatan juga. Ini bisa di-capture ya teman-teman. Jadi kalau kalian IPK-nya lebih dari 2,64 atau 2,64, kalian bisa daftar. So, nggak ada lagi yang nanya, Kak, IPK-ku di bawah 3 bisa daftar nggak? Nah, di bawah 3-nya itu berapa? Kalau 2,5 kalian nggak bisa daftar, tapi kalau kalian 2,64 kalian bisa daftar. Oke? Next, untuk language-nya. Oke, aku bakal bilang bahwa bahasa Inggris sama bahasa Korea tidak menjadi persyaratan untuk daftar. Jadi kalian tuh tetap bisa daftar meskipun kalian nggak punya IELTS, nggak punya TOEFL, nggak punya topik, kalian tetap bisa daftar. Cuman kalau kalian nih punya sertifikat si TOEFL sama si IELTS ini, itu bakal jadi nilai tambahan. Berapa scoresnya nih? Kalian bisa lihat ya. Kalau nilai nilai topik kalian 5 atau 6, itu nanti kalian bakal dapat tambahan poin 100. Kalau misalkan level 4 90. Terus kalau misalkan ini nih, kalau IELTS-nya 8 kalian bakal dapat 9. Terus kalau misalkan 7 kalian bakal dapat tambahan 80, 6 70. Bahkan nih IELTS nilai 5 pun teman-teman masih bisa untuk disertakan karena kalian bisa dapat tambahan poin 60. Jadi TOEFL terendah pun misalkan kayak 42, 72, 95, 114 itu cantumin aja teman-teman. Karena bakal nambah nilai kan gitu. Nah, kemarin aku TOEFL IELTS gue 7,5. Jadi aku dapat di sekitaran ini nih 80% kayak gitu. Dan aku nggak pakai topik waktu itu. So, language ini nggak jadi persyaratan, tapi kalau kalian nambah itu bakal jadi nilai tambahan. Oke? And then documents yang lainnya yang harus dipersiapin, yang pertama adalah form application, personal statement. Ini semuanya require baik teman-teman jalur master, dokter, atau research. Terus study plan hanya untuk S2 sama S3. Terus research proposal itu nggak usah, karena ini cuma untuk orang yang mau research. Kemudian one letter of recommendation. Oke, aku bakal bahas nih untuk one letter of recommendation. Kalau untuk yang one letter of recommendation ini, kalian harus tahu juga bahwa setiap universitas itu recommendation letternya beda-beda. Kampusku itu dia mensyaratkan dua recommendation letter. Dan kalian pokoknya harus cek kalau misalnya kalian pengen jalur universitas, kalian harus cek nih si univnya itu tuh butuh berapa surat rekomendasi. Kalau waktu itu aku dua, jadi satu dari akademik, satu dari tempat kerjaku kayak gitu. Kalau misalkan ternyata untuk GKS-nya ya, daftar GKS-nya itu cuma satu. Tapi kalau misalnya ternyata universitasnya itu mensyaratkan dua, ya kalian harus ngampirin dua. Jadi yang one letter of recommendation ini tuh itu depends on the institution or university that you are intended to apply. Kalau misalkan mereka mensyaratkan lebih dari dua bahkan tiga misalkan gitu ya, berarti kalian harus nyiapin tiga gitu. So make sure you research well sebelum apply atau sebelum sebelum ngirim berkasnya. Terus letter of invitation issued by the research program university ini enggak ya untuk anak S2 atau S3, ini hanya untuk orang yang research. Kemudian Korean language program exemption application only applicable for current academic course applicants, ini optional. Kemudian GKS applicants agreement ini semuanya require. Nanti kalian ada di form, jadi kalian cuma tanda tangan aja. Consent to collect and use personal information ini juga tinggal di checklist aja gitu. And then untuk sertifikat yang harus dimasukin ya, dan ini tuh harus diapostil. Apostil tuh kayak kalian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kayak gitu. Kayak ijazahku, terus juga dokumen-dokumen yang kalian nanti translate ke bahasa Inggris itu harus diapostil teman-teman. Terus ini mungkin yang membedakan ya sama beasiswa-beasiswa lain karena untuk yang kayak LPDP, beasiswa yang lain itu kan kayak online ya. GKS tuh enggak guys. Jadi kalian ngirim berkas tuh kayak bener-bener kertas gitu loh yang di print out. Jadi susahnya di sana. Menurutku ya kayak challenge-nya tuh di sana. Pertama adalah applicant's parents proof of citizenship and family relationship dokumen. Ini kayak kakak, terus mungkin KTP, terus akte kelahiran.
Dan itu semuanya harus diapostil. Bachelor, graduation certificate or diploma ini juga wajib teman-teman untuk diapostil. Bachelor degree transcript juga ini wajib diapostil. Master graduation certificate ini kalau misalkan teman-teman eh mau mau lanjut S3 gitu ya. Terus master degree transcript, terus doctoral graduation certificate or diploma, doctoral degree transcript, certificate of employment, proof of overseas Korea document atau proof of Korean adapt document. Terus ini optional kalau misalkan orang tua kalian itu adalah apa Korea gitu. Tapi kan tadi kan enggak, berarti ini ignore. Terus em, yang poin 14, 15 ini tuh hanya dibutuhkan untuk yang riset ya teman-teman. Kalau misalnya di sini kosong 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 berarti nggak perlu. Terus 17 ini nggak usah, war veteran descendants juga nggak usah. Certificate of Employment or Certificate of Experience juga ini optional. Teman-teman kalau misalkan kalian pernah kerja di mana gitu, terus kalau ada sertifikatnya itu boleh banget untuk di, ditambahin. Ini baru ya teman-teman, beda sama tahun lalu. Tahun lalu tuh nggak ada Certificate of Employment. Kemudian score report of valid topic IBT or English proficiency test juga ini optional tuh kan di sini. Sama awards and other certificate. Jadi kalau misalnya teman-teman punya awards apa, terus kalian pernah publish apa kayak gitu tuh dicantumin di sana. Kayak gitu. Terus applicant passport, kopinya juga ini optional. Cuman aku kemarin pasporku juga aku tunjukin gitu, biar ngasih tahu bahwa kita tuh siap untuk keluar negeri gitu ya. Jadi nggak harus kayak nunggu-nunggu paspor dan lain-lain lagi karena kita udah punya. Terus untuk application process ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Ini yang embassy track-nya nanti bakal dibahas sama temanku. Aku bakal ngebahas tentang university track. First round of selection university, jadi nanti kalian tuh ngirim berkas langsung ke univnya. Bedanya sama embassy mungkin itu ya, kalau embassy kan nanti embassy yang mungkin yang ngurus, aku nggak terlalu paham juga. Cuman untuk yang university track, aku kemarin langsung ngirim berkasnya ke kampusku. Jadi dari Indonesia dikirim pos langsung ke universitas. Tips dari aku, ini bisa dicatat ya teman-teman. Itu harus tahu deadline universitas, karena setiap universitas deadline-nya beda-beda. Jadi ada yang duluan tutup, ada yang enggak. So you have to make sure mereka tuh deadline-nya kapan. Jadi GKS ini tuh unik karena mereka tuh deadline-nya beda-beda. Jadi nggak satu kesatuan gitu. GKS deadline-nya ini gitu. Enggak. Setiap univ tuh beda-beda. Kayak misalkan waktu itu SNU sama KDI School, SNU tuh deadline-nya duluan daripada si KDI. Jadi kalian harus make sure juga nih, kalau kalian ngirim paketnya, ngepost, maksudnya untuk ngirim 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 berkas lewat pos, kira-kira itu butuh waktu berapa? Nah, misal nih, pahit-pahitnya seminggu lah ya. Berarti kan kalian sebelum deadline harus udah kirim berkas dong, harus udah apostil dan lain-lain kayak gitu. So jangan sampai kalian essay udah bagus, personal statement, maksudnya personal statement udah bagus, study plan bagus, recommendation letter udah dapet kayak gitu ya. Tapi kalian nggak lihat bahwa ternyata univ yang kalian mau tuju itu tuh deadline-nya udah deket, udah mepet-mepet kayak gitu. Dan itu tuh harus langsung ke univnya. Dan apakah bisa dikasih langsung ke univnya gitu kayak tatap muka gitu? Enggak, itu harus lewat pos. I don't know why, tapi kalian misalkan kayak kak aku bakal ke Korea nih bulan ini, kira-kira boleh nggak ya ngirim berkasnya langsung ke Koreanya? Boleh. Pas kalian ke Korea kalian kirimnya lewat pos lagi gitu, karena emang syaratnya seperti itu. Jadi meskipun kalian mau nitip nih, just tip misalkan ke teman kalian yang mau jalan-jalan ke Korea gitu, teman kalian di Korea itu harus ngirim lagi. Cuman untuk di sini sendiri ya teman-teman, itu ngirim pos tuh cepet banget. Kayak 1 hari tuh besoknya nyampe kayak gitu. Jadi harus harus banget nih, harus banget untuk dicatat teman-teman ya. Itu yang pertama. Karena itu yang aku rasain. Kemarin pas aku daftar tuh kayak banyak banget kampus-kampus yang udah tutup. Terus eh mepet gitu loh. Akhirnya aku ngambil 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 agen gitu kan, agen untuk apostil dan lainnya, karena kalau sendiri ngurus kayaknya bakal nggak bisa kayak gitu. Akhirnya aku milih agen, terus kayak ngirim paketnya tuh langsung juga sama mereka kayak gitu, dan aku pakai yang express banget gitu loh. Kan ada AMS sama satu lagi tuh kayaknya Del deh atau apa gitu ya. Gitu ya.
Terus nanti setelah first round selection, mereka tuh bakal ngumumin nih ke kalian gitu. Kira-kira kalian bakal diterima atau enggak dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, prosesnya itu bukan sama GKS tapi sama univ kalian. Harus dipahamin ya, ini aku bahas bukan tentang yang embassy. Embassy nanti temanku yang ngebahas. Jadi buat teman-teman yang kayak pejuang embassy, kalian jangan nanya ke aku bener-bener nggak tahu. Kalau universitas track itu pertama kalian ngurusnya itu semuanya sama univ. Kalau aku waktu itu KDI, nah KDI ini tuh punya portal sendiri juga yang harus kalian submit. Jadi kalian pastiin juga, kira UH University juga mereka punya portal sendiri. Ada yang by email, kayak kalian ngirim berkas lewat email, ada yang lewat website. Nah, aku KDI School itu lewat website. UH University juga lewat website. Terus apa lagi ya? Malah kayak beberapa kampus tuh ada yang lewat website gitu loh, kalian harus ininya gitu. Nah, kalian nanti bakal dapet email tuh. Nah, proses emailnya itu sendiri kayak gimana, itu nanti tergantung sama universitasnya. Kalau aku waktu itu kayak by email semua, setelah lewat website, mereka bakal ngabarin bahwa mereka udah nerima nih aplikasi kita, selanjutnya itu mereka bakal proses. Kayak mereka ada proses seleksi internal dari universitasnya. Dari seluruh negara yang terdesain sama GKS gitu. Nah, kalian bakal diterima atau enggak kayak gitu. Ada yang cuma satu orang gitu, orang Indonesia yang di kampus itu. Ada yang cuma dua orang, ada yang cuma tiga orang gitu. Jadi emang bener-bener kompetitif banget kalau aku bilang. Terus setelah beres nih, kalian bakal direkomendasikan ke NID gitu loh. Kalau ternyata nih ini prosesnya udah masuk interview ya, first round ini. Jadi kalian udah lolos lolos apa? Lolos apa ya, lolos dokumen. Nanti mereka bakal interview, misalkan kalau ternyata kalian lolos interview, nanti kalian bakal direkomendasikan sama si kampus untuk NID. Jadi meskipun kalian udah lolos nih interview, kalian belum tentu lolos GKS-nya. Ngerti nggak sama sini? Jadi pokoknya kalau kalian udah dapet kayak congratulation untuk lolos interview, belum tentu kalian lolos di NID-nya. NID itu tuh kayak Kementerian Pendidikan sananya. Karena ada second round of selection lagi. Paham ya? Nah, kalian bakal bener-bener lolos kalau misalkan setelah di second round of selection, kalian sudah direkomendasikan ke NID, dan need-nya itu tuh mereka kayak ngeyahin gitu. Kayak, oh oke, kandidat ini oke lulus. Nah, nanti kalian nunggu pengumuman di final announcement of GKS Scholars. Jadi pengumuman keseluruhannya itu bareng sama yang embassy track. Kayak gitu. Oke? Jadi agak ribet, tapi emang kayak gitu. Makanya waktu itu aku daftar Februari, dapat pengumuman tuh Juni akhir, enggak, Juni pertengahan. Satu hari setelah ulang tahun gue kalau nggak salah waktu itu. Kayak bener-bener aku tahu, dan aku tahu aku lolos pun bukan bukan dari si ininya gitu. Jadi gini teman-teman. Bulan Juni itu tuh aku udah dapet pengumuman bahwa aku lolos interview. Cuman tulisannya itu mereka masih bakal ngerekomendasiin aku ke NID. Jadi kan masih proses yang di tahap kedua ini kan. Ya nggak sih? Nah, ketika aplikasi kita tuh udah di NID, kita masih nunggu gitu loh. Kayak kita beneran lulusan nggak sih gitu. Jadi bulan Juni itu tuh aku kayak waktu waktu udah dapet pengumuman bahwa aku lolos interview, aku masih bingung gitu. Ini aku udah dapet GKS atau enggak gitu. Jadi akhirnya aku nggak tahu. Nah makanya kenapa aku tahu dari temenku itu tuh kan mereka udah posting di websitenya, terus ngeliatin ternyata namaku ada di sana kayak gitu. Terus dia bilang kayak, Sol kamu lolos loh gitu. Ah seriusan gitu. Di mana taunya? Karena aku belum dapet email sama sekali dari kampusku bahwa aku tuh yang lolos GKS-nya gitu. Gitu. Oke. So, this is the selection procedure yang harus kalian perhatikan. And then schedule-nya kalau untuk University Track itu Februari sampai April, terus bakal direkomendasikan ke dia itu nanti akhir April, akhir Mei-nya itu ada second round of selection, terus third round of selection-nya itu kalau untuk University Track itu nggak ada. Kalian kalau pengen tahu detailnya third round of selection itu kayak gimana, itu tanyain ke temanku nanti, dan announcement-nya itu late June. Dan itu bener loh, kayak pengumumannya itu akhir Juni banget. Oke, ini untuk University Track ya, spesialisasi dan lain-lainnya. Yang general kan ada general, RGKS, terus research. Jadi yang general itu kalian bisa daftar untuk type A atau type B. Kalau RGKS tuh aku kurang paham ya ini RGKS itu apa. Aku bakal cari lebih tahu lagi karena kayak baru.
Dan ini cuma untuk type B. Terus ada yang research, ini type A sama type B. Terus untuk specialization-nya itu ada R&D, Research and Development, ada 21 institution, ininya. Dan untuk global network itu cuma ada 5 institution doang, guys. Jadi salah satunya adalah kampusku, KDI School of Public Policy and Management. KAIS, KDI, terus Pusan, Seoul National SNU, sama Yonsei. Terus international organization itu type A or type B gitu. Ini baru banget teman-teman. Ini program baru untuk yang international organization. Oke. And then ini tips dari aku teman-teman. Untuk yang mau jalur Universitas Track application should list one university of their application only. Jadi teman-teman misalkan Kak harus sudah tahu nih universitas mana yang pengen kalian tuju. Kalian nggak boleh daftar 2 kampus. Banyak pertanyaan yang datang gitu, emang kamu nggak daftar 2 kampus aja Sol gitu. Nggak bisa. Persyaratan dari sana itu cuma 1. Terus applicants who didn't pass the first round of embassy track may apply to university track. Nih teman-teman, kalau saran aku adalah orang yang daftar jalur embassy dulu di tahun 2024, terus gagal di tahap pertama. Jadi pas dokumen itu aku gagal, terus disuruh untuk daftar Universitas Track gitu. Akhirnya aku langsung daftar ke Universitas Track dan terima. Nah, buat teman-teman misalkan yang ngerasa kayak kayak kamu merasa bahwa kesempatan kamu untuk lolos lewat embassy itu minim, mending langsung Universitas Track. Itu kalau dari aku pribadi ya. Karena nggak tahu, ini kalian bisa tanya deh sama yang jalur embassy ya, apa sih yang dimau sama embassy Indonesia gitu ya, embassy Korea yang ada di Indonesia itu apa sih mereka maunya kayak gitu, aku nggak paham. Tapi kalau saran aku, kalau kalian nggak terlalu pede nih, kalian mending langsung Universitas Track aja, mau yang type A uni atau mungkin type B, yang penting jurusan itu emang benar-benar kalian mau pelajarin gitu. Karena khawatirnya nih kalian lolos nih tahap 1 embassy, tahap 2-nya nggak lolos, berarti kan kalian udah nggak punya kesempatan untuk daftar Universitas Track dong, ya nggak sih? Kalau aku waktu itu kan di tahap pertama itu langsung gagal, terus aku langsung bisa apply lagi untuk yang Universitas Track. Dan untungnya masih ada, kayak gitu. Terus all documents should be submitted to intended university directly and should be apostille. Jadi dokumennya teman-teman pastikan tuh kayak bener-bener udah subtle gitu. Dan nggak bisa terpisah-pisah. Recommendation letter itu harus dikirim langsung sama orang yang rekomendasi kalian. Jadi beda banget sama di BSO yang lain. Ini tuh harus kayak bener-bener diamplopin, di-seal, ditandatanganin. Terus dikirim. Nah, nanti kalian dapet, itu tuh harus dimasukin ke amplop yang sama gitu. Gak ada pertanyaan di konten aku tuh, Kak, ini soal rekomendasinya itu kirimnya terpisah atau gimana? Enggak, kirimnya bareng. Tapi harus pakai amplop sendiri dia gitu. Jadi aku bener-bener ada yang amplop dari UMM, ada amplop yang dari ASEAN Foundation waktu itu untuk yang surat rekomendasinya. Terus always check the updated information your intended university portal for all the purpose. Jadi kalian harus cek terus nih, ada update nggak ya gitu dari mereka. Kalau kalian udah submit, kalian jangan malu-malu untuk kayak yang email gitu. Kira-kira pengumumannya kayak gimana? Adakah persyaratan yang harus di iniin? Kayak waktu kemarin tuh aku nanya terus gitu, apakah persyaratanku semuanya udah lengkap gitu. Mohon diinformasikan kalau ada gitu yang belum gitu lain gitu. Jadi biar ada hubungan gitu lah ya, ada hubungan dan mereka tuh tahu kalau kalian udah play. And ya, itu untuk University Track. Dan sekarang University Track aku bakal balikin ke temanku, namanya Jovanka. Dan dia diterima. Dan dia, kalau aku kan kasusnya aku kerja dulu ya, setahun terus apply S2. Kalau Jovanka ini itu langsung. Jadi dia lulus S1, nggak ada kerja-kerjaan, langsung lanjut S2. Ngambil data science di KAIS. Jovanka ada di sini nggak ya, Jo? Halo. Ya, halo Kak. Oke, ini Jovanka bakal jelasin tentang MC track-nya. Kamu udah nyiapin PPT, Jo? Iya, aku nyiapin tapi nggak banyak sih karena aku kayaknya bakalan lebih banyak elaborate aja nanti kalau misalnya di Q&A banyak yang tanya. Oke, boleh deh langsung di-share aja. Oke. Masih disable ya? Belum diizinin buat share screen. Jadiin co-host berarti ya. Aku lihat dari tadi di kolom komentar kayaknya nggak banyak yang minat lewat jalur embassy deh. Waktu ditanyain kalian minat jalur apa gitu kan, jawabnya pada university, aku mau university kan, tapi nggak dijawab embassy. Kenapa kalian nggak mau ke Itu ada loh yang nyaut loh, embassy? Kak.
Oh, ada. Banyak yang jauh. Oke, oke. Udah Mungkin bisa tadi belum, Jo? Rahmat bisa dijadiin Kak Jovan kejadian ini nggak? Yang satunya, oh, yang namanya Jovanka Alvira Wijaya, soalnya aku gabung pakai 2 device ini. Oh, Iya, embassy agak menakutkan katanya. sudah jadi kolos. parah. Kasal aja nggak lolos katanya. Kata Rahmat. Kenapa? Kata Udah Rahmat katanya kasal aja nggak udah lolos katanya. udah jadiin kok. Jangan gitu. Parah loh. Bentar ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Mungkin sebelumnya aku perlu Kenalan kenalan nggak diri ya? aja dulu. Iya. Ya, halo semuanya, nama aku Jovanka Alvira Wijaya, biasa dipanggil Jovanka. Aku alhamdulillah tahun ini jadi award di GKS, di KAIS, Korean Advanced Institute of Technology, Science and Technology, di Daejeon ya. Dan sekarang lagi kuliah bahasa juga bareng sama Kak Solah, satu kelas malah di Pace University. Terus aku di sini mau jelasin tentang embassy track ya, karena kebetulan aku lolosnya lewat jalur embassy track. Nah, sebenarnya bedanya apa sih sama university track gitu ya? Sebenarnya yang embassy track ini proses seleksinya itu lebih banyak, kayak ada one more like steps untuk lolos gitu, tapi stepnya ini ada di depan bukan di belakang gitu. Kalau misalnya Kak Sola kan tadi kayak worry gitu ya, kayak aku bakal lolos gak ya habis diterima oleh universitasnya gitu kan. Tapi kalau kita tuh lebih ke worry di depan gitu, ini diterima nggak ya sama embassy-nya gitu. Karena pertama kita tuh perlu apa ya, rekomendasi dari embassy Korea di Indonesia gitu ya. Pertama ada first round of selection-nya, itu kita perlu mengirim dokumen-dokumen yang tadi yang udah dikasih tahu sama Kak Solah itu satu set ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang tanya ke aku, Kak, ini kan daftarnya boleh 3 university gitu kan. Terus kita pakainya ngirimnya berapa bundel gitu kan, berapa bundle, perlu satu aja atau 3 gitu. Nah, jawabannya kita cuma perlu satu bundle aja. Jadi satu bundle dari semua dokumen yang tadi udah dijelasin sama Kak Sola, itu kita kirim ke embassy. Nah, setelah itu embassy itu akan menentukan jumlah yang bakalan diterima itu berapa. Nah, di tahun kemarin itu ada 34 orang. Di tahun ini berkurang untuk Indonesia, sayangnya. Berkurang 4 orang jadi 30 orang aja. Terus, nah nanti di sana lumayan banyak yang daftar lewat embassy, karena menurut aku pribadi embassy ini buat orang-orang yang mungkin satu ya bisa bisa juga karena dia yakin sama dirinya sendiri, atau kayak aduh aku mau pilih universitas yang mana ya gitu, karena ada lebih dari satu universitas yang kayak aku minati gitu. Nah, waktu itu aku daftar 3 universitas dan langsung dikirim dokumennya ke embassy. Setelah itu embassy akan menyeleksi kita. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 50 sekian orang. 50 sekian orang itu yang lolos untuk interview. Nah, pertama dilakukan interview di embassy dulu. Kita itu waktu itu ada 3 orang dari embassy Koreanya, dari embassy Korea sama dari kayak Kementerian Pendidikan di Indonesia gitu lah. Nah, itu nanti kita interview, setelah itu dikasih tahu lolos atau enggaknya sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, habis itu kita disuruh untuk mengirimkan dokumen lanjutan. Kalau yang tadi kan dokumen yang kita kirim itu belum perlu apostil sama sekali ya. Jadi kayak bisa save money dulu lah sebelumnya, kayak ini kita lolos nggak ya, kan nggak tahu gitu kan. Jadi belum perlu apostil. Setelah itu kita kirim dokumennya. Kalau misalnya kita lolos di round pertama, nanti dikasih tahu sama embassy lewat email, itu kita perlu mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diapostil terlebih dahulu gitu. Nah, habis itu kita mengirimkan ke sana, ke embassy. Nanti embassy yang bakalan membuat
apa ya, kayak mengcopy dari dokumen kita jadi 3 copy gitu. Jadi mereka yang mengirimkan ke Korea. Jadi kita juga nggak perlu mengirimkan dokumen kita dari Indonesia ke Korea, tapi semuanya nanti bakalan diurus sama embassy-nya gitu. Nah, setelah itu ada seleksi dari NIAID. Sebenarnya seleksi dari NIAID ini ada beberapa rumor juga. Yang pertama, apakah mereka benar-benar melakukan seleksi kayak dibaca lagi study plan-nya dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kalau misalnya dokumen kita lengkap, kita aman gitu. Asalkan apostil kita ada, terus dokumennya dari round pertama juga ada semua, itu nanti bakalan aman di seleksi NIAID gitu. Nah, setelah misalnya kita udah lolos nih dari second round of selection, nanti kita kan tadi milih 3 universitas pertama ya. Nah, dari 3 universitas pertama yang kita pilih itu, mereka bakalan menerima dokumen kita gitu. Nah, di sini deg-degan ya. Soalnya kita nggak tahu universitas mana yang bakalan nerima kita gitu kan. Apakah universitas yang sesuai sama yang kita mau atau enggak gitu. Terus sebelumnya juga untuk 3 universitas ini pilihannya itu minimal satu tipe B. Jadi kita bisa milih 3 universitas. Kita bisa milih 3 universitas, minimal satu yang type B university. Universitasnya sama kayak yang tadi dijelasin sama Kak Sola, type A sama type B-nya. Kebetulan waktu itu aku pilih 3 itu ada type B-nya itu Busan National University di Busan. Terus type A-nya aku pilih KAIS sama Korea University. Aku langsung kayak go big or go home gitu. Jadi ya udahlah, aku pasrah aja gimana mau diterima ya alhamdulillah gitu kan ya. Terus alhamdulillahnya aku keterima di KAIS, tapi aku ditolak di 2 universitas lainnya. Soalnya universitas yang aku pilih itu jurusannya ada beberapa subjek yang menggunakan bahasa Korea. Sedangkan aku gak bisa bahasa Korea sama sekali gitu. Aku paham beberapa kata tapi not for the lecture gitu. Kayak lecture is like another world gitu kan. Jadi aku ya udah aku bisa terima gitu loh karena waktu itu aku nggak bisa bahasa Korea sama sekali dan mereka pun majornya ada beberapa yang menggunakan bahasa Korea. Tapi alhamdulillahnya aku diterima di KAIS gitu ya. Nah, setelah itu kita bakalan menerima email langsung dari universitasnya. Jadi kayak masing-masing universitasnya itu akan mengimail kita apakah kita lolos atau enggak gitu. Nah, kalau nggak salah, yang pertama ngasih jawaban itu PNU. Waktu itu PNU meminta ada interview tambahan untuk make sure aja mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang yang salah gitu kan ya. Ibaratnya ada interview lanjutan selain dari interview embassy itu. Kalau Kak Sola kan tadi interviewnya langsung sama university ya Kak. Iya, nah kalau kita ada dua tahap. Yang pertama interview sama embassy, terus interview juga sama university. Nah, tapi untuk university juga nggak semuanya ada interview. Untuk aku kemarin Korea University sama KAIS itu gak ada interview. Jadi aku juga was-was banget karena nggak ada email untuk minta aku interview. Jadi aku nggak tahu ini aku lolos nggak ya gitu kan. Tapi ketika aku tanya ke teman-teman yang lainnya yang daftar juga, ternyata memang di Korea University itu nggak ada interview langsung gitu. Jadi semua yang kita kirim, jadi mereka menilainya hanya dengan dokumen yang apa yang kita tulis aja, kayak apa yang kita lampirkan, dokumen yang kita kirimkan lewat embassy itu, nah mereka menilainya dari itu. Gitu. Nggak perlu ada interview lagi. Nah, untuk informasi ada interview atau tidaknya, itu kadang kita nggak bisa tahu lewat website, kita bisa taunya cuma kalau misalnya kita tanya ke awardee yang sebelumnya gitu, karena setiap tahun itu berbeda gitu kan. Nah, selain itu, kalau misalnya udah dikasih tahu sama mereka, kalau kita lolos gitu ya di universitas itu, kita nggak perlu nunggu lagi. Nah, pada saat itu kita masih nungguin untuk
hasil finalnya gitu. Tapi kita udah tahu kalau misalnya kita diterima sama universitasnya, itu kita bakalan lolos jadi awardee-nya GKS gitu. Nah, ada temanku juga banyak dari Indonesia yang ikut IMBC Track, mereka lolos di tiga-tiganya, lolos di 3 university-nya. Nah, mereka harus menentukan satu universitas yang sangat-sangat mereka ingin ambil gitu kan. Nah, nanti mereka mengirimkan email ke GKS-nya kalau mereka ingin menempuh master atau doktoral di universitas di salah satu universitas yang mereka pilih itu. Nah, terus selanjutnya ini ada menurutku beberapa pros and cons-nya ya dari Embassy Track itu. Yang pertama, kayak tadi aku bilang, kalau kita bisa milih 3 university, jadi kalau misalnya kita belum terlalu yakin gitu ya, kita pengennya kemana, kita bisa pilih lebih dari satu. Terus yang kedua, kalau menurut aku sih kalau misalnya kita sudah direkomendasikan oleh embassy kita, nanti tuh chance kita untuk mendapatkan scholarship ini tuh lebih besar gitu, karena di negara kita kan udah diseleksi terlebih dahulu gitu ya, dan presentasinya kecil banget dari 3 university itu menolak dari 3 university itu semuanya tuh menolak kita gitu. Kayaknya di tahun kemarin itu nggak ada sama sekali deh yang udah lolos dari embassy terus ditolak tiga universitas gitu. Kalau nggak salah ya, setahu kayak gitu. Terus untuk yang ketiga itu, ini yang tadi Kak Solah cerita juga, kalau misalnya kita nggak lolos first round, kita bisa apply ke University Track. Jadi kalau misalnya pahitnya kita nggak diterima, itu kita juga bisa mengirimkan dokumen kita langsung, tentunya dengan revisi terlebih dahulu ya, kenapa kita ditolak gitu, terus diperbaiki lagi apa yang perlu diperbaiki, terus habis itu kita cari informasi apakah tanggal-tanggal penutupan untuk yang di University Track itu masih bisa kita penuhi atau enggak gitu. Kadang kalau misalnya terlalu mepet, kita mengirimkannya juga susah kan. Jadi kita juga harus keep on updated juga tentang universitas yang benar-benar kita pengen. Kalau semisal nanti di embassy track ini kita nggak lolos, terus kita mau mengirimkan dokumen kita ke universitas yang mana gitu. Terus selanjutnya ada yang tadi aku bicarakan juga, more selection round dan di university track cuma satu tahap aja, tapi kita ada 2 interview tergantung dari universitasnya masing-masing. Terus yang kelima ada make sure to check the current embassy Indonesia website for more detailed information for the embassy track. Karena sebenarnya kalau misalnya kita hanya membuka dari guideline-nya aja, itu untuk setiap negaranya itu bisa beda-beda gitu ya. Kadang ada negara yang perlu apostilnya langsung kita kirimkan dengan dokumen kita ke embassy. Kadang ada yang nggak perlu. Kadang ada yang butuh sworn translator atau penerjemah tersumpah. Kadang ada yang nggak perlu. Jadi kita juga harus membuka website dari embassy Korea di Indonesia ini juga. Kurang lebih gitu sih Kak. Jadi kitanya harus lebih lebih kayak aktif kalau lewat yang embassy ini, karena nggak semua bahannya tuh ada di guideline juga. Bener. Sama ya, kayak University Track juga kayak semua bahannya tuh nggak ada di guideline. Jadi kayak kalian harus make sure untuk emailing gitu, contacting the university. Jadi ya bedanya mungkin kayak tadi dibilang Jovanka, kalau yang embassy itu deg-degannya di akhir, karena kalau misalnya kayak kita udah lolos nih, udah dari rekomendasi embassy, terus kita kayak udah mimpi nih mau kuliahnya di kampus A misalnya dia. Tapi kampus A-nya ternyata ditolak, gitu kan Iya agak benar. lucu gitu ya. Oh ya, tadi juga Kak Solak sempat bilang temanku yang ini ya, yang pakai SKL itu ya. Itu sebenarnya temanku dia masih S1, terus dia daftar ke KAIS lewat jalur University Track dan dia udah lolos. Tapi kan ketentuannya kalau misalnya kita udah lolos terus masih
di round sebelumnya itu pakai SKL, kita kan harus mengirimkan ijazah dengan apostil kan ya, Hmm. yang sudah terapostil di tenggat waktu yang ditentukan gitu. Nah, temanku itu nggak bisa memenuhi itu gitu. Jadi waktu deadline-nya itu belum belum keluar ijazahnya. Dia udah coba untuk email NIID-nya, email dari GKS-nya, email KAIS-nya juga, sampai dikasih waktu beberapa minggu, tapi ternyata belum keluar juga ijazahnya. Terus akhirnya scholarship-nya dibatalkan, kayak padahal dia bisa jadi temen aku di KAIS. Itu tuh kan nyesek banget kan kayak gitu. Jadi emang emang bener-bener Iya, bener-bener harus make sure kalau kalian tuh udah punya ijazah. Kalau kalian udah wisuda nih, udah sidang, tanyain deh kalau emang bener mau mau lanjut kuliah, ijazahnya kapan keluar. Iya nggak sih, Jo? iya. Kalau perlu dikejar ke dekannya bisa nggak gitu. Kalau misalnya tanggal segini belum keluar, bisa dikasih kayak special treatment nggak kalau misalnya aku dapat scholarship gitu. Bener 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 bener. Jadi aku ada lagi ininya, Jo, PPT-nya. Udah ini aja. Oke. Aku stop share ya. Ya, boleh. Oke guys, jadi aku mau izin share screen lagi. Wait. Sudah, thank you so much buat Jovanka. Ini dong guys, apresiasi. Kalau ada yang pada yang nanya jalur embassy, kalau nggak kayak untuk masuk ke KAIS gitu, boleh tanya Jovanka tentang detailnya. Kalau mau nge, nge apa nge-share Instagrammu juga boleh juga di sini ya. Kenny bisa tanya di sini atau di email gitu. Oke, oke. Nanti aku share. Oke, anyways, sekarang aku juga karena mungkin nanti bakal banyak yang tanya-tanya terkait tentang GKS dan lain, aku sama sama Starship Education juga bakal buka private mentorship. Jadi mungkin teman-teman yang kesusahan untuk apostil dan lain-lain kayak gitu itu bisa dibantu sama aku sama Starship juga. Untuk informasi lebih lengkapnya mungkin nanti aku bakal share di channel aku ya. Anyway, sekarang kita masuk ke Q&A time. Jadi buat teman-teman yang mau tanya silahkan untuk bertanya sebelum sebelum masuk ke pertanyaannya aku juga mau ngasih share ini dulu kayaknya teman-teman udah connect semua sama aku karena kalian ketahui informasi dari channelku ya. Mungkin ada yang belum tahu kalian bisa bisa scan barcode ini ya. Ini ada linkin aku Instagram sama TikTokku. Anyways, thank you so much buat teman-teman semuanya. Aku kembalikan ke Rahmat Noval untuk Q&A-nya. Thank you semuanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadlan. Terima kasih juga buat Kak Jovanka yang udah berkenan hadir, sharing bareng buat teman-teman tentang. Jadi lengkap ya informasinya ya. Ada yang besi, ada university track gitu. Jadi informatif sekali gitu. So, kita masuk ke sesi interview kan. Jadi jadi kayak masuk gitu untuk sesi. Oke, sesi Q&A maksudnya. Oke, teman-teman yang ingin punya pertanyaan bisa langsung raise hand. Saya kira ada dua penanya. Ini nggak tahu kakak siapa namanya pakai bahasa apa nih, bahasa Korea kayaknya. Apa tuh kak baca? Halo, Bram. orang Indonesia kok. Halo. Oke, halo, halo kak. Oke, Iya, silakan. Mungkin oke. untuk sistemnya nanti bisa tanya dan langsung akan tektokan langsung kali ya. Tanya dan langsung dijawab gitu oleh oleh kak Sal ataupun dengan kak Perjalanan kak gitu. Silakan untuk bisa perkenalkan diri dan dari mana, lalu untuk Baik, siapa gitu. baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, siap. Oke, Dengar. perkenalkan nama saya Bramko. Saat ini saya mahasiswa aktif di Universitas Kristen Indonesia dalam jenjang S1 Ilmu Komunikasi. Saya yang bertanya terkait ijazah yang diapostil kepada Kak Solah. Boleh gak dijelasin secara sedikit atau secara ya sederhana? Maksudnya itu seperti apa ya? Tadi saya dengar terkait ijazahnya yang harus diapostil seperti itu. Hmm. Oke, Oke, silakan kak Solah. ditampung dulu aja deh, biar sekalian. Oke, baik. Tadi terkait ijazah yang di Aspostil gitu ya, Kak. Oke, Iya, baik. Selanjutnya ada Kak Aldi Saputra. Silakan, Kak. Bisa perkenalkan diri dan untuk siapa pertanyaannya. Asal mana instansinya. Perkenalkan nama saya Aldi Saputra. Suaranya agak small, mungkin bisa lebih keraskan, Kak.
Baik, perkenalkan nama saya Aldi Saputra. Kebetulan baru lulus tahun kemarin di bulan September. Eh, untuk pertanyaan, mungkin ada dua pertanyaan ya, Kak. Nah, pertanyaan yang pertama itu di guidelines GKS-nya kan ada University Information. Nah, di situ apakah jurusan yang diberikan itu untuk yang akan mendapatkan beasiswa nanti atau pas daftar eh, beasiswa GKS-nya itu bukan hanya itu apa jurusan yang dicantumkan dari setiap universitas. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Sola dan Kak Jovanka juga. Nah, untuk pertanyaan kedua, mohon maaf tadi mungkin saya eh, kurang dengar penjelasan dari Kak Jovanka yang kalau mengikuti embassy track itu berarti dokumen-dokumen yang dikirim nanti itu untuk tahap pertama itu tidak perlu apostil, apa begitu Kak? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Pertama-tama terkait tentang jurusan yang kaya, itu untuk bisa kasal ataupun Kak Jovanka, lalu terkait dokumen yang kedua itu terkait dokumen yang diapostil gitu ya, berlukan apa aja gitu. Oke, Ini langsung jawab aja kali ya, Val ya. Karena udah boleh. 3 pertanyaan kan. Ah, Aku sekalian jawabin yang di ini, yang pertanyaan yang sama-sama gitu di mana di di chat chat. komentar. Tadi terkait tentang apostil. Apostil apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus tadi juga di chat ini dari siapa ya? Wait, aku lihat dari ijazah transkrip yang sudah bilingual dan legalisir oleh pihak kampus apakah bisa langsung apostil. Terus juga ada yang bilang kalau translate-nya itu dari Dukcapil apakah masih perlu apostil dan lain-lain kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama ya terkait tentang yang pertama. Aku jelasin deh. Sworn translation sama apostil itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Itu mungkin yang perlu dicatat. Kenapa berbeda? Karena untuk sworn translation itu adalah ketika teman-teman misalkan datanya itu bukan dari bahasa Inggris, terus kan pengen terjemahin, berarti kan harus diterjemahin oleh penerjemah tersumpah. Contoh misalkan ijazah kalian pakai bahasa Indonesia, ijazah kakak kalian pakai bahasa Indonesia dan lain-lainnya kayak gitu ya. Terus kalian pengen pakai bahasa Inggrisin, berarti itu kan harus di sworn translation. Namun ini beda statusnya kalau misalnya ternyata kampus kalian itu ada bilingual ijazahnya kayak misalkan di UMM kampusku tuh kita dapat dua ijazah pertama itu yang bahasa Inggris, ijazah kedua yang pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Nah yang bahasa Inggrisnya itu nggak perlu di sworn translation lagi, itu langsung aja di di apostil kayak gitu. Ini mudah-mudahan ngejawab ya. Jadi apostil itu ada dua hal yang berbeda. Lalu apa sih apostil itu tuh? Apostil itu adalah satu proses untuk mensahkan, melegalisasikan bahwa si si kertas ini gitu, satu kertas ijazah ini tuh itu tuh sah secara hukum. Meskipun kayak ijazah kan emang udah sah ya, tapi itu tuh ngasih pembuktian yang lebih kayak gitu bahwa si program bahwa si ijazah atau mungkin dokumen yang kalian kirim itu kopinya benar-benar bagus, benar-benar apa ya? Benar-benar sah gitu baru dilegalisasi dan itu persyaratan yang harus dipenuhi gitu teman-teman. Dan kalian bisa kok apostil apostil ini bukan hanya di Jakarta, ada beberapa daerah juga kan. Jadi kalian bisa langsung apostil ke tempat yang lebih dekat aja kayak gitu loh, guys. Gitu. Kalau misalnya kalian malas gitu, kalian bisa nanti ikut private mentorship karena nanti akan ada bonus yang apostilnya juga gitu kan, dibantu sama Starship kayak gitu. So, kalau pusing gitu ya tentang permasalahan apostil-apostilan kayak gitu, itu bisa. Jadi yang pertama itu ya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa, Mat? Terkait jurusan itu loh Kak. Jurusan Terkait maksudnya? kayak yang di website yang di guideline tuh tersedia apa gitu jurusannya gitu-gitu. Oh, Mungkin jadi saya dielaborasikan lebih dalam tentang jurusan yang how the way kita choose the major gitu. oke oke. Untuk jurusan-jurusannya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga ya. Kayak berarti lebih aman untuk ngambil yang bahasa Inggris ya kayak gitu. Kayak tadi aku juga ngebaca beberapa komen, ada yang komen kayak gitu. Untuk yang jurusan ini sebenarnya teman-teman, aku bakal bilang bahwa
di guideline di webnya itu tuh dia ada lengkap gitu loh, ada pakai zip, dan itu tuh setiap universitas tuh punya jurusan masing-masing. Nah, nanti di sana dilihat kayak persyaratan untuk jurusan tertentu kayak gimana dan yang lainnya. Terus kayak apakah mereka pakai bahasa Inggris atau bahasa Korea dan lain-lainnya juga ada di sana lengkap banget. Jadi untuk jurusan, untuk pemilihannya kalian bisa baca guideline-nya itu gitu. Bukan di guideline yang tadi aku share ya, karena itu beda dengan guideline yang setiap kampus tuh punya. Dan biasanya nanti setiap kampusnya tuh punya Excel masing-masing. Jadi kayak kayak di zip itu tuh misal Yonsei University. Nah, si Yonsei University-nya itu nanti punya ini sendiri gitu. Punya apa? Punya satu berkas sendiri, jurusannya apa aja, persyaratannya apa aja dan yang lainnya kayak gitu. Terus pertanyaan kedua itu untuk Jovanka Untuk ya. Kak Silakan. Jovanka, iya. Heeh. Kak Jovanka silakan untuk dijawab terkait dokumen-dokumen yang diperlukan di apostil gitu untuk embassy track. Iya, sebelumnya mungkin aku bakal kirim link yang tahun kemarin dulu aja ya di websitenya Kedubes Korea Selatan di Indo. Nah, untuk case-nya tahun kemarin itu aku nggak perlu apostil untuk yang round pertama karena semuanya itu udah dijelaskan di website itu. Jadi kita perlu mengirimkan apa aja gitu kan. Untuk kemarin karena aku juga kayak masih pertama kali daftar GKS, jadi aku kemarin itu mengirimkan yang sworn translator juga, yang udah di translate oleh uh, penerjemah tersumpah. Terus aku juga menambahkan untuk yang fotokopian dari ijazah asli atau transkrip asli itu aku legalisir juga ke Univ. Mungkin ada yang kurang jelas nggak dari yang aku jelasin, dari yang aku jawab tadi? Oke, halo Kak Aldi, apakah dijawab pertanyaannya? Baik Kak, untuk pertanyaan kedua saya sudah paham. Nah, tapi untuk pertanyaan yang pertama tadi yang dijawab oleh Kak Sola, nah itu tuh maksud saya yang dicantumin di informasian university-nya itu yang jurusan-jurusan itu, apakah hanya jurusan itu yang bisa kita Saya ambil diambil. nantinya? Oh, Ya. oke, oke, oke. Oke, aku bakal jelasin karena aku juga pernah daftar yang embassy ya, guys. Jadi yang embassy itu kan bisa milih 3 kampus. Untuk yang pilihan pertama, itu tuh harus type B. Ya nggak sih, Jo? Mohon dikonfirmasi ya kalau salah. Terus yang Iya, iya. kedua, ketiganya baru type A, kalau mau ya. Kalau misalkan type B semua, boleh nggak sih, Jo? Boleh, boleh. Kan Oh, boleh. sebenarnya requirement-nya cuma minimal 1 type B. Jadi boleh tiga-tiganya type B juga boleh. Oke. Jadi tadi ada yang nanya berarti kalau misalkan type B semua boleh nggak gitu kan? Itu udah kejawab ya sama Jovanka. Nah, kalau waktu kemarin aku kan type B sama juga aku ngambil yang Pusan National University, Yonsei plus KU waktu itu. Terus jurusannya itu jurusan international eh graduate graduate School of International Studies semuanya, GSIS semua tuh. Kayak kayak emang anak HI banget gitu kan. Jadi aku semua itu GSIS tiga-tiganya. Terus pas aku daftar ke DI School, aku pakai Master of Development Policy kayak gitu. Nah, kalau untuk ngejawab pertanyaan pertama, itu jurusan yang dicantumin, jurusan yang mana? Jurusan yang kamu mau. Jadi kayak kamu, misal Universitas Trek, berarti ngambil satu jurusan, ngambil satu kampus gitu. Satu kampus, satu jurusan. Nggak bisa kayak 3 pilihan jurusan, nggak bisa. Once you got accepted in this major gitu ya, kamu nggak bisa kayak pindah jurusan. Itu nggak bisa. Jadi kalau kamu udah assign as misal jurusannya MDP Master Development Policy atau Graduate School of International Studies, kamu nggak bisa nih untuk daftar jurusan yang lain kalau udah diterima gitu. Kayak pindah jurusan tuh nggak bisa. Ya nggak sih? Ya kan ya? Kayak gitu kalau nggak salah. Betul nggak sih, Jo? Nggak bisa pindah jurusan kan kalau udah diterima? Iya, nggak bisa pindah jurusan. Hmm, gitu. Jadi nanti pilih satu kampus, satu jurusan. Kalau misalkan di Embassy Track, kalau kamu misalnya mau daftar Embassy Track, apakah jurusannya bisa beda-beda? Bisa. Misal di kampus A jurusannya AB apa gitu. Kampus 2 jurusan apa, kampus 3 jurusan apa, silahkan. Cuma nanti kamu bakal kerepotan di nulis personal statement sama ininya mungkin personal statement sama study plan ya, karena kan kalau kamu pilih jurusan yang beda pasti approaching untuk nulis essay, untuk nulis personal statement sama study plan-nya juga beda-beda gitu. Oke, Kak Aldi apakah menjawab? Semoga menjawab ya Kak Iya, Aldi.
Ya, Kak. Makasih Kak. Oke, Oke, baik. next question. Oke, mungkin kita akan membuka satu pertanyaan terakhir kali ya, kayak karena mengingat Boleh. untuk menginvestasi waktu. Di sini di layarku pertama ada Kak Vila. Silakan Kak Vila. Halo, selamat siang teman-teman semua dan selamat malam mungkin buat Kak Solah dan Kak Jovaka yang di Korea ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Baik. terdengar, mungkin bisa on cam Oh, biar kenal ya. ya punten aku lagi nggak berhalangan on cam, maaf ya. Oke, siap. Oke, Bisa terima kasih. perkenalan diri, asal instansi, dan untuk siapa pertanyaannya. Gitu. Baik, saya Nafila, bisa dipanggil Vila dan saat ini kondisinya sudah lulus 5 tahun yang lalu, jadi memang mau ambilnya untuk rada profesional gitu ya. Nah, pertanyaan saya mungkin ada beberapa sih, tapi saya persingkat aja gitu ya, Kak. Yang pertama, saya mau tanya tentang pola penerimaan award di GKS. Kan biasanya kita pernah dengar rumor-rumor ya, kalau tahun ini ada award yang di jurusan itu, di kampus itu, kayaknya besok ada lagi nih gitu. Nah, apakah seperti itu juga berpengaruh di penerimaan GKS, baik University Track maupun Embassy Track gitu. Nah, yang kedua adalah terkait surat rekomendasi. Karena kita kan biasanya nggak mungkin coba sekali ya, kalau misalnya tahun ini belum keterima, mungkin tahun depan kita coba lagi dengan yang Embassy maupun University Track. Nah, untuk surat rekomendasi sendiri, kira-kira bisa nggak sih Kak, kalau tahun ini kita kita minta nih ke dosen dan ke atasan gitu ya untuk dipakai lagi di tahun depan gitu karena kayaknya nggak enak ya kalau setiap tahun kita coba minta surat rekomendasi terus karena belum rezekinya gitu. Paling itu aja sih pertanyaannya Kak, mohon bantuan nya ya gitu. Terima Oke, kasih. yang pertama tentang pola penerimaan ya. Iya, pola Betul, penerimaan. Pola betul. Terus penerimaan yang kedua GKS. tentang Tentang surat rekomendasi. Kira-kira kalau misalkan surat rekomendasinya bisa sustainable nggak sih Kak gitu? oh, Karena kan kalau kalau minta terus setiap gagal Iya, minta lagi kan nggak enak nggak gitu enak ya. gitu. Jadi bisa nggak untuk mengimplementasikan sistem sustainability gitu? kayak LPDP sih Kak. Biasanya kan LPDP bertahan setahun sebelumnya ya gitu. Apakah di GKS juga bisa lebih ke situ sih? Oke, oke, oke. Oke, menarik. Ini mungkin nanti bisa dibantu ditambahin juga kalau jalur embassy kayak gimana ya. Kalau untuk pola penerimaan GKS ini tuh sendiri aku bukan eh, orang yang paham gitu. Mereka tuh kayak gimana memilih wordingnya ya. Kalau tips dari aku mungkin ya untuk ngejawab biar keterima teman-teman. Yang pertama itu adalah kelengkapan dokumen. Ini yang pertama ada kelengkapan dokumen. Jadi kelengkapan dokumen itu penting banget ketika teman-teman once lengkap itu kalian bisa aman lah secara dokumen kayak gitu. Jadi kalian jangan mikirin dulu nih tentang personal statement atau study plan-nya. Kalian yang penting semua dokumennya aman dulu. Jadi jangan sampai kayak nanti kasusnya kayak temannya Jovanka tadi yang di KAIS satu dokumennya itu kan belum aman ya meskipun kayak udah diterima tapi akhirnya dibatalin karena salah satu dokumennya itu nggak aman kayak gitu. Terus yang kedua adalah baru masuk ke personal statement sama study plan mungkin ya. Kalau personal statement sama study plan, menurutku kemarin dari hasil evaluasi aku kenapa embassy aku nggak lolos teman-teman. Yang pertama adalah karena pikiranku adalah beasiswa GKS ini kan kita nggak perlu untuk pulang ke Indonesia, ya nggak sih? So, aku nggak ada nulis kaitannya dengan kontribusi untuk dua negara antara Indonesia sama Korea Selatan. Padahal jurusanku yang pengen aku ambil adalah Graduate School of International Studies. Kan lucu ya. Jadi waktu itu tuh aku salah satu kesalahan yang mungkin jangan sampai kalian lakukan adalah itu aku nggak menuliskan bagaimana cara aku sebagai WRD untuk mempersatukan istilahnya strengthening the cooperation between the two countries kayak gitu. Karena waktu itu di study plan-nya jujur itu kan pertanyaannya kan cuman berapa gitu ya. Kalau nggak salah tuh kayak apa yang pengen kalian lakukan ketika kelas bahasa, keduanya itu apa yang kalian lakukan ketika masa studinya, dan terakhir adalah setelah studi apa yang kalian mau lakukan gitu ya. Jadi pertanyaan untuk si study plan itu. Terus aku tulisin sesuai dengan pertanyaannya gitu. Aku ngejawab pertanyaannya aja gitu tanpa ada hal yang benar-benar dikuatkan kenapa aku harus diterima. Sedangkan aku daftar embassy. Jadi kayak kesalahan pertama nih menurutku waktu aku kenapa nggak diterima karena aku nggak ada sama sekali kayak 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 ngaitin gitu jurusan yang aku ambil dengan peran aku untuk
strengthening the two countries cooperation kayak gitu. Dan itu menurut aku fatal banget, apalagi kamu daftar embassy kayak gitu kan. Terus yang kedua adalah menurutku eh, di IELTS school, meskipun of all apa nilai keseluruhanku adalah gede gitu 7,5 gitu, tapi ada satu band score yang mungkin itu kecil ya. Jadi kayak mungkin itu jadi pengaruh juga gitu menurutku ya, karena pas aku lihat kemarin data 34 yang diterima lewat embassy itu IELTS-nya itu 7,5, 8, terus ada yang mereka punya topik 6, topik 5 kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kalau dari temenku yang lulus jalur embassy yang lain, dia bilang katanya embassy itu nyari yang all rounded gitu kan. Jadi either kamu mungkin IELTS-nya bagus, personal statement dia juga bagus, plus kamu juga harus ada ngaitin gitu. Kayak kira-kira apa nih yang pengen kamu lakukan, karena waktu itu di personal statement itu nggak ada kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin polanya selain dari yang apa pola yang dari kelengkapan berkas terus study plan sama personal statement, yang terakhir mungkin mereka bakal milih orang-orang yang karena menurutku ya Korea itu kan di scoring ya, jadi kayak kayak kelengkapan berkas terus mungkin IELTS juga kan ada penambahan poin kayak gitu, nanti di scoring gitu loh, kayak terus kayak secara strategi mungkin kayak seberapa jauh kamu percaya diri bahwa kamu bakal diterima sama kampus itu kayak gitu. Aku misal kamu daftar kampus type A, terus di kampus B misalkan ya, let's say kampus apa Korea University gitu, jurusan misalkan em, jurusan apa gitu ya, jurusan bisnis kah atau mungkin jurusan teknik misalkan. Nah, kamu daftar di sana, terus secara nilai dan lain-lain kamu bagus, tapi secara strategi kamu salah misalkan. Kenapa aku bilang secara strategi salah? Karena misalkan nih ya, kamu dulunya juga jurusan teknik, tapi ternyata teknik di Korea University itu full Korea, dan kamu misalkan bener-bener nggak tahu sama sekali bahasa Korea. Meskipun nih ya, aku bakal bilang, meskipun kamu bakal dapet 1 tahun pelajaran bahasa Korea ya, itu itu pun syarat untuk masuk kampusnya, kamu harus lulus topik 3. Jadi aku nih sekarang sama Jovan kali itu lagi berjuang agar bisa mendapatkan topik 3 biar bisa masuk kampus. Padahal aku sama Jovan kak itu full bahasa Inggris kuliahnya nanti gitu. Nah, bagaimana dengan nasib orang-orang yang daftar kuliah dengan full bahasa Korea, dari awal kamu nggak punya Korea sama sekali misalkan ya. Saya nggak punya topik 2, nggak pernah kursus dan lain-lain. Kemungkinan besarnya itu bakal ditolak. Polanya seperti itu menurutku. Karena mereka bakal milih orang yang kayak udah punya basic gitu loh untuk understanding the whole lecture that you are intended to attend gitu lah kan. Gitu. Kayak temanku juga kemarin yang jalur embassy, dia ngambil satu kampus sama aku. Salah satu kampusnya yang diambil adalah SNU Public Policy. SNU Public Policy itu tuh nggak full English. Meskipun dia pernah kuliah exchange di Korea, tapi kan belum dapat topik tuh. Akhirnya meskipun jalur embassy loh itu ya, akhirnya nggak ditolak tuh yang ininya, yang public policy-nya, dan diambilnya yang full English gitu, yang lolosnya gitu. So I think polanya itu adalah bukan bagaimana selain kelengkapan dan study plan, tapi bagaimana strategi kamu untuk memilih jurusan sama kampus gitu. Seberapa eligible, bukan hanya eligible secara general yang tadi IPK 2,6 dan lain, tapi mungkin secara eligible dari jurusan yang kamu mau masuk gitu menurutku ya. Terus yang kedua, untuk apakah bisa sustainable dan lain-lain, kamu kan harus ada stempel dan nanti bakal ada tanggal yang beda ya. So I don't think it will work gitu loh, untuk recommendation letter. Kamu harus tetap minta lagi. Karena nanti ada tanggalnya, terus nanti harus dimasukin lagi. Kalau kalau nanti ditanya atau dihubungin, misalkan ya yang ngasih surat rekomendasi, terus ternyata dia bilang, loh dia nggak minta tahun ini kok, ini tahun yang lalu, kan bahaya juga gitu ya. Daripada nggak enakan di awal terus akhirnya malah jadi nggak enak ke kamunya, lebih baik ya udah mending ini aja gitu, minta aja, toh masa mereka nggak bakal ngasih gitu. So I think you should ask again. Cuman untuk polanya, pola pola maksudnya kayak tulisannya, isinya dan lain, apakah boleh sama, ya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk berkasnya menurut aku kamu harus tetap minta lagi tanda tangan baru
amplop yang baru, stempel juga yang baru kayak gitu ya. Oke, thank you Kak Sola. Siap, Pilar. Sama-sama. Mungkin bisa jadi cerita juga nggak sih buat si dosennya yang dimintain gitu. Itu tuh ada Kak Vila nih sehingga datang ke sini tapi akhirnya lolos dan sekarang jadi sukses gitu ya. Amin, terima kasih. Sekalian minta doanya lagi gitu kan. Minta doanya nih, Iya, Pak, gitu. doanya. Oke, baik teman-teman, karena eh, kita udah hadir di sesi akhir gitu ya. Besok kita akan ada lagi di jam pagi, jam 9 kalau nggak salah. Dan itu kita akan ngebahas tentang personal statement sama study plan-nya GKS. Itu gimana kira-kira nih Kak Soal besok akan bagikan nih ke teman-teman untuk personal statement dan study plan-nya. So, Iya. teman-teman besok harus hadir Rahmat, lagi. mungkin Kak Jovanka mau ini kali ya, mau nambahin terkait pertanyaan pertama yang pola itu untuk Oke, boleh. perspektif Mungkin di embassy. Oke, aku izin nambahin ya. Oke, Walaupun siap. sebenarnya aku juga nggak tahu polanya gimana, soalnya aku juga nggak tahu kandidat yang lain gimana kan. Tapi yang jelas kita harus benar-benar teliti banget ngelihat jurusan yang kita mau gimana. Soalnya case-nya di aku kan S1-nya statistika di ITS. Statistika terus lanjut S2 di KAIS di data science. Tapi ternyata di KAIS itu data science-nya ada di bawah bukan di ilmu murni gitu, tapi ada di bawah industrial engineering. Nah, karena kebetulan waktu itu juga waktu S1 aku pernah exchange keluar di jurusan industrial engineering juga, mungkin itu membantu, aku juga nggak tahu itu membantu atau tidak, tapi ada relevansi dari experience aku yang menunjukkan kalau aku bisa diterima di KAIS gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus teman-temanku yang lain juga ada yang dia berbeda jurusan, kayak misalnya S1-nya ambil A, nanti dia S2-nya ambil jurusan yang sangat-sangat different gitu ya, tapi tetap diterima, tapi kasusnya mereka punya experience atau punya achievement di bidang yang S2-nya mau dia geluti gitu aja sih, Kak. Terus apalagi ya? Make sure aja semua bener banget kata Kak Solah tadi, di study plan atau di esai kita semuanya harus kita lebih hati-hati lagi, karena terutama di embassy ini kan yang mau merekomendasikan kita adalah kedutaan besar gitu ya. Jadi kita harus juga menonjolkan apa sih yang mau kita nanti bawa gitu. Setelah kita pulang dari Korea, misalnya kita mau pulang di Indonesia ataupun stay di Korea, peran apa yang bakalan kita ambil gitu, apa nggak perlu besar-besar, nggak perlu muluk-muluk kita tulis di esai, cuma sesuatu yang doable aja untuk kita gitu, dari jurusan kita boleh atau dari mimpi kita selanjutnya nanti setelah kita selesai dari master itu mau jadi apa, hubungannya atau misalnya bisa dikaitkan dengan Indonesia sendiri, itu juga nanti akan lebih baik lagi kalau misalnya kita cantumkan di studi plan-nya. Oke, Udah baik. paling itu aja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Jovanka dan Kak Sola atas jawabannya. Mungkin kita kasih apresiasi teman-teman. Tadi pertanyaan pertama kita kasih apresiasi. Sangat luar biasa dan sangat informatif. Kak Pila, apakah menjawab, Kak? Sangat menjawab. Terima kasih ke Jovanka. Oke. Mungkin ada closing statement, teman-teman penyemangat nih Kak buat teman-teman GKS yang ingin sampaikan. Mungkin Kak Solah ada something yang ingin sampaikan buat teman-teman GKS World di sini. Apa GKS ya? Radio. Pokoknya besok jangan absen. kita bahas tentang study plan sama personal statement besok, terus nanti malamnya kita bakal bahas tentang interview. Oke, Aku Kak juga Jovanka. mau ngucapin terima kasih buat Jovanka untuk ngeluangin waktunya, Jo. Thank you so much. Jangan lupa untuk drop Instagram kamu ya, biar yang mau nanya-nanya aku bisa langsung ke Jovanka juga. Kemudian buat teman-teman juga tadi udah dibilanginnya sama Starship Edu bahwa teman-teman yang di sini kalau besok nanti hadir lagi terus sampai akhir gitu kan bakal dapat voucher 50% untuk apa? Untuk Untuk IELTS. dapat kelas IELTS ya, Kelas guys. IELTS. Oke. Iya, Untuk jadi mendapatkan jangan kelas IELTS. jangan lupa untuk digunakan itu.
Terus tunggu juga untuk yang mentorship private-nya bareng aku sama Starship. Nanti aku juga bakal bagiin detailnya di channelku. Ini buat S1 sama S2 juga ya, terbuka untuk S1 sama S2. Atau S3 mungkin, tapi aku kayak takut banget untuk S3 ya, mohon maaf. Kayak S2 S1 dulu deh bagian ya. Anyways, terima kasih buat teman-teman semua juga yang udah hadir. Tetap semangat ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang lain kayak gitu, karena kita waktunya juga terbatas, kalian bisa coba rekap aja pertanyaan yang mau ditanyakan, terus kalian bisa coba cek di coba coba apa drop di channel. Nanti mungkin satu atau dua pertanyaan bakal aku jawab di sana. Oke? Thank you so much buat teman-teman semuanya. Jovanka, ada closing statement dari kamu mungkin? Apa ya? Karena aku nemenin kalian sampai di sini aja. Jadi besok aku juga udah nggak nemenin kalian lagi. Bisa connect lewat LinkedIn atau Instagram. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar GKS in general atau embassy track, bisa tanya-tanya aja. Terus semangat semuanya, kita bisa. Kita bisa. Topik 3 bisa ya, Jo ya? Iya, kita juga bisa, Kak. Iso nggak iso, harus iso. Harus iso, bener. Oke, thank you semua. Makasih semuanya, terima kasih. Dan sampai jumpa di esok hari. Aku kembalikan Rahmat untuk terakhirnya. Thank you semua. Oke, baik teman-teman, tadi sempat disinggung juga terkait voucher IELTS 50% Kak ya. Jadi di sini kita ada presensi yang harus teman-teman isi untuk make sure nih teman-teman hadir dari sesi pertama, 2 atau enggak 3 seperti itu. Untuk presensinya sudah disebarkan oleh admin Starship dan aku juga udah share ke teman-teman pada link absensi, silakan untuk diisi dan ya kita jumpa untuk esok hari. Goodbye Thank teman-teman. you semuanya. Assalamualaikum. Selamat Assalamualaikum. Selamat malam. malam. Selamat istirahat.